أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. صدق الله العظيم. Mereka utusan-utusan itu berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah kamu diberi peringatan? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki. Dengan bergegas dia berkata, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya dan Dialah yang Maha Agung. Surat Yasin, surat ke-36, ayatnya 19, 20, dan 21. Samaniyatu asya'a zinatun lithamaniyati asya'a al-afafu zinatul faqri wasyukru zinatun ni'mati wassabru zinatul bala'i wattawadu'u zinatul hasabi wal hilmu zinatul ilmi wattadallulu zinatul muta'allimi wa tarkul minnati zinatul ihsani wal khusyu'u zinatus solati. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau berkata, ada 8 perkara yang merupakan perhiasan untuk 8 perkara yang lain. 1. Memelihara diri daripada meminta-minta adalah perhiasan bagi kefakiran. Jadi kalau kita ini dalam arti orang fakir dan miskin, itu ada orang yang meminta-minta dan ada orang yang tidak meminta-minta.
tapi tidak meminta-minta, itu dia lebih baik. Nanti bisa dilihat di surat 70 ayatnya 19 sampai 35. Yang kedua, bersyukur adalah perhiasan bagi kenikmatan. Jadi orang yang bersyukur akan mendatangkan kemakmuran. Jadi siapa yang syukur bakal makmur. Siapa yang bersyukur bakal subur dan lain sebagainya. Lihat di surat Ibrahim ayat 7. Namun apabila syukur itu pergi, maka yang ada adalah kufur. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Yang ketiga, sabar adalah perhiasan untuk musibah. Musibah silih berganti, baik berkaitan dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, malapetaka, musibah, sakit, kekurangan rizki, dan lain sebagainya, hal-hal yang tidak mengenakkan dalam diri kita, maka kita disuruh bersabar, menerima apa yang Allah berikan, sambil kita rajin untuk berzikir, untuk berpikir, berikhtiar, dan bertawakal. Mudah-mudahan musibah membawa hikmah. Yang keempat, tawadhu adalah perhiasan bagi suatu keturunan. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang yang tawadhu, dan Allah akan menghinakan orang yang sombong. Nanti bisa dilihat di surat Al-Furqan ayat 63 sampai 74. Yang kelima, hilm atau tidak cepat marah adalah perhiasan ilmu. Betapa indahnya orang-orang yang berilmu, para alim ulama yang khair, para santri, para siswa-siswi yang pecinta ilmu, mereka semua harus menjadi pendengar setia dan juga harus menjadi pecinta ilmu. Oleh karena itu Rasulullah membekali kita semuanya untuk beradab, karena adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Jadi betapa mulianya orang yang beradab dan berilmu, dan betapa mulianya orang yang berilmu yang beradab. Inilah nanti buahnya adalah akhlak mulia dan prestasi. Mari kita lihat betapa pentingnya sabar. Itu ada di surat Al-Baqarah ayat 151 sampai 157. Mudah-mudahan kita bisa. Yang keenam, merasa hina adalah perhiasan bagi seorang pelajar. Jadi seorang yang pelajar itu harus selalu butuh yang namanya ilmu. Jadi dengan adanya kita senantiasa haus tentang ilmu, maka yang namanya mahasiswa, siswa-siswi itu harus menambah ilmu terus menerus. Doanya Rabbi zidni ilma warzuqoni fahma. Ya Allah, tambailah ilmuku dan mudahkanlah pengertianku. Jadi tambah ilmu itu penting,
dan tambah pengertian lebih penting karena untuk diamalkan dan didakwahkan. Yang ketujuh, meninggalkan menyebut-nyebut pemberian yang sudah diberikan adalah hiasan ihsan. Jadi berusaha apa yang sudah kita berikan kepada keluarga besar kita, kepada umat ini, tidak usah disebut-sebut, dikhawatirkan nanti digoda setan, yang ikhlas malah jadinya tidak ikhlas alias riya. Oleh karena itu, apabila kita memberikan kepada seseorang, siapapun mereka, seorang pemimpin, seorang yang dipimpin, semuanya itu tidak usah diukur dengan materi, dengan dunia dan isinya. Karena yang namanya al-Islam itu luar biasa, ya. Kita diberi Allah, kita diberi Islam, kita diberi Nabi Muhammad. Artinya kita semuanya punya ilmu yang nafi', punya iman yang kokoh, punya amal yang soleh, ikhlas dan istiqomah. Itu lebih besar dari bumi dan isinya. Jadi tidak usah dibandingkan dengan dunia dan isinya. Yang kedelapan, khusyuk adalah perhiasan sholat. Mari kita belajar khusyuk agar sholat-sholat kita ini tidak cepat-cepatan sehingga nanti dikhawatirkan tidak ada bekasnya, ya. Mudah-mudahan sholat dan ngaji kita dan ibadah kita ini bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, beliau bersabda, irhamu aziza qaumin dalla, irhamu goniyan iftaqoro, irhamu aliman doa bainal juhali. Kasihanilah orang yang paling mulia di antara kaumnya yang terhina. Kasihanilah orang yang kaya yang merasa dirinya fakir atau tidak sombong. Dan kasihanilah orang yang alim yang disia-siakan di tengah-tengah orang bodoh. Jadi perlu kita ini berkasih sayang kepada orang-orang yang terhina. Ini juga butuh disayangi supaya dia bisa mulia, ya. Jadi perlu menyayangi orang-orang yang terhina dan menyayangi pula orang-orang yang terhormat. Demikian juga orang-orang yang punya jiwa fakir, walaupun dia kaya, ini juga harus kita sayangi. Karena sebaik-baik kita adalah orang yang kaya hati, dermawan dengan hartanya, dan dermawan dengan ilmunya. Dan juga sayangilah, cintailah orang-orang alim yang dibenci oleh orang-orang yang bodoh. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dalik. Man kharaja yuridu ilman yata'allamuhu fatahallahu lahu baban ilal jannati wa farashat lahul malaikatu aknafaha wa sallat alaihil malaikatus samawati wa hitanul bahri. Hadis riwayat Abu Ya'la. Barang siapa keluar rumah dengan tujuan mencari ilmu,
Jadi keluar rumahnya itu adalah untuk menuntut ilmu, termasuk para pelajar, para mahasiswa, mahasiswi kita, termasuk para guru yang senantiasa mengajar juga masih belajar ilmu terus, maka Allah membukakan pintu ke surga baginya. Jalan surga itu menantinya, surga rindu kepada para ahli ilmu, para pecinta ilmu, dan juga para pecinta kebaikan dan para pendengar setia. Nanti lihat di surat 39 namanya Az-Zumar ayat 17 sampai ayat 18 dan Az-Zumar pula ayat 73 sampai 75. Mereka adalah ahli surga yang berombongan. Bisa guru dengan para siswa-siswinya, bisa bapak ibu dengan para anak cucunya, dengan jamaahnya, dengan para pecintanya, dan lain sebagainya. Amin ya robbal alamin. Malaikat-malaikat menghamparkan bayang-bayang, memberi keteduhan kepadanya, dan malaikat-malaikat yang ada di langit dan ikan-ikan yang ada di laut memohonkan ampunan baginya. Jadi betapa mulianya ahli ilmu, para guru-guru Robbani yang merdeka, yang senantiasa mengajar dengan ikhlas. Betapa mulianya para siswa-siswi, para mahasiswa, mereka ke depan akan menjadi penerus perjuangan para guru-guru dan para pemimpin dan para ulama. Ini adalah harus punya imtak dan iptek yang kokoh sehingga dia bisa menjadi pemimpin dan juga bisa menjadi umarok yang baik. Mudah-mudahan negeri kita ini para presidennya adalah orang yang beriman takwa, para menterinya beriman takwa, para pahlawannya beriman takwa, bapak ibu semua beriman takwa, dan anak cucu kita orang yang beriman takwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya robbal alamin. Dan kita harus berhati-hati karena perjalanan hidup manusia yang namanya jin manusia yang menjadi iblis dan setan selalu berusaha untuk menyesatkan kita. Oleh karena itu, apabila hati kita sehat, Al-Baqarah 1-5, beristiqomahlah sampai kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Bagi yang hatinya mati, bagi yang hatinya sakit, ada solusi, yaitu bertaubatan nasuha dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dengan tekad yang bulat. Apabila rasa penyesalan itu terkait dengan sesuatu pada masa lalu dan sikap melebihi batas yang pernah dilakukan, ada persoalan lain yang terkait dengan masa depan dan sikap untuk menghindari kesalahan yang pernah diperbuat serta menggantikannya dengan perbuatan baik. Hal itu dilakukan dengan cara memiliki kebulatan tekad untuk meninggalkan perbuatan maksiat yang pernah ia lakukan. Jadi kita harus punya tekad yang kuat, yang bulat
untuk minta pertolongan kepada Allah, jangan sampai kita kembali kepada perbuatan yang keji dan mungkar seperti yang sudah pernah kita lakukan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Semuanya harus dilakukan secara integral dan tanpa niat untuk mengulangi perbuatan tersebut. Sebagaimana halnya susu sapi tidak akan masuk kembali ke teteknya jika ia telah keluar. Nah, ini adalah contoh ya, agar kita mau berpikir ya, dengan sapi, dengan susu sapi perah itu pun kalau orang yang mempunyai akal waras, dia pasti bisa mengambil hikmah dari contoh sapi itu. Tapi jangan niru seperti orang Bani Israel, malah sapinya disembah. Ini adalah kebodohan yang nyata yang tidak usah kita tiru. Di samping itu, titik persoalan tersebut kembali kepada keinginan seseorang benar-benar harus memiliki keinginan yang kuat dan tetap, bukan keinginan yang lemah dan longgar. Ada kalanya maju, tetapi ada kalanya juga mundur. Jadi hati-hati kalau kita sudah berniat untuk bertaubatan nasuha, ya kita utamakan maju, jangan sampai kita ini maju mundur atau istilahnya itu zigzag ya, kanan kiri oke, STMJ, sholat terus maksiat jalan. Ini nanti tidak bisa baik tobatnya. Hari ini berketepatan, tetapi hari esok membatalkan tekad tersebut. Pagi hari ia bertobat, tetapi sore kembali melakukan perbuatan dosa. Ini namanya main-main. Gak boleh main-main tobat ya. Hal terpenting dalam tekad ini adalah keadaan harus kuat, tetap dan bulat. Ketika seseorang menyatakan diri untuk bertobat, ia tidak pernah merasa ragu atau terbujuk untuk mengulangi perbuatan maksiat. Maksiatnya mata, maksiatnya pikiran, maksiat yang lain, tolong di stop. Mari kita berhijrah ya ke peradaban yang mulia. Bisa dilihat di surat Al-Baqarah ayat 218 tentang hijrah. Ia pun tidak pernah berpikir untuk kembali melakukan pada kesempatan yang lain. Tobat tidak boleh dilanggar. Pada saat tekad orang bertobat menjadi lemah, dirinya telah dikalahkan oleh hawa nafsu. Lah, lihat surat 79 namanya surat An-Nazi'at, orang-orang yang menuruti nafsu. Ya, Al-A'raf 176, mereka manusia tapi perilakunya kayak binatang. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Jiwanya telah dirayu oleh setan, maka ia akan kembali tergelincir, terjatuh dalam jurang kemaksiatan yang baru. Naudzubillah summa naudzubillah min dalik. Jangan sampai kita berbuat demikian. Pada saat itu ia dituntut untuk segera bertobat. Ia harus menyesali dan membuat tekad baru. Makanya orang yang tobat itu harus ditobati. Orang yang Islam
Islamnya harus islami, orang yang beriman harus imani, orang yang ihsan harus ihsani dan lain sebagainya. Itu supaya bernilai tambah, ya. Ia tidak boleh berputus asa kalau tobatnya akan diterima jika memang tobatnya itu benar. Allah berfirman, maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertobat. Surat Al-Isra ayat 25. Jadi tentang ampunan, tentang penerimaan tobat, itu semua adalah haknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berusaha, Allah yang membantu untuk menentukannya. Yang dimaksud dengan awwab pada ayat tersebut adalah mereka yang sering kembali tobat kepada Allah. Jadi harus kita selalu berkali-kali setiap hari rajin untuk membaca doa setelah wudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas solihin. Amin ya rabbal alamin. Setiap kali ia melakukan perbuatan dosa, ia sadar bahwa dirinya memiliki Tuhan yang akan mengampuni dosa-dosanya. Akhirnya ia kembali kepadanya dan memohon ampunannya sehingga Allah mengampuninya. Imam Ibnu Katsir beliau berkata, adapun jika seseorang itu menetapkan diri untuk bertobat dan terus-menerus menjaganya, tobat itu akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya pada masa-masa yang lalu. Alhamdulillah apabila kita bisa melakukan demikian. Dalam sebuah riwayat disebutkan Islam menghapus agama yang sebelumnya dan tobat menghapus kesalahan yang sebelumnya. Luar biasa Islam. Apabila orang itu mendapatkan hidayah, maka seluruh dosa-dosanya dengan agamanya yang dulu setelah masuk Islam, dosanya dihapuskan, ya. Orang yang berdosa sebelum berdosa dosanya banyak, kemudian dia bertobat, dosanya diampunkan. Betapa mudahnya Islam, ya, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ibnu Katsir juga berkata, apakah termasuk syarat tobat nasuha ketika seseorang senantiasa menjaga tobat yang telah dilakukannya, sebagaimana dinyatakan dalam suatu riwayat bahwa seseorang tidak boleh mengulangi kesalahannya selamanya, ataukah cukup bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa yang telah dihapuskan dari dirinya, yaitu jika setelah itu ia mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukannya, tidak akan menjadi halangan untuk menghapuskan dosa-dosanya pada masa yang akan datang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa kita di tanggal 9 dan 10 di bulan Muharram ini luar biasa. Mudah-mudahan di bulan Muharram ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi, yang kaitannya dengan kokohnya iman dan takwa kita. Dan marilah kita jadikan uswatun hasanah Nabi Ibrahim alaihissalam di surat 60 ayat 4 dan ayat 6, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, di surat 33 ayat 21 sampai 56.
Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah kejayaan kepada kami, kaum muslimin muslimat yang masih hidup. Berikan kami panjang umur, bil barokah wa bi taatillah sihah wal afiyah. Wafatkan kelak kami dalam keadaan husnul khotimah. Dan doa kami selalu untuk seluruh saudara dan saudari kami, seluruh kaum mukminin mukminat yang sudah wafat, ayah kami, dan juga guru-guru kami semua, para sahabat-sahabat kami di Lembaga Pendidikan Al-Falah, berada di BCA Islamic Center, di BCA PLKI Surabaya, dan juga di Masjid An-Nur di Kota Baru Triorejo, dan masyarakat KBD Gresik yang senantiasa mencintai hakko tilawati, hakko tuqatina, hakko jihadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan rahmat ampunan kepada kita semuanya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.